Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, perkenalkan nama aku Fatimah Ainul Mardia. Aku dari jurusan Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. This is my first video aku di YouTube. Yang tentunya tujuan video ini adalah untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan dosen pengampunya adalah Ibu Faridah Nafilah. Semoga nanti yang akan saya sampaikan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga semoga bisa mendapatkan nilai UAS yang terbaik ya Bu. Oke, sebelum itu please teman-teman jangan skip atau jangan pause video ini, karena kedepannya aku akan menjelaskan tentang metode berpikir ilmiah. Oke. Jadi setiap individu atau setiap manusia di dunia ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau misalnya manusia itu diberi akal, sedangkan makhluk yang lain enggak, itu adalah suatu keistimewaan gitu ya untuk manusia. Oleh karena itu, akal itu perlu digunakan dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Nah, karena judul atau tema yang saya akan jelaskan di sini adalah tentang metode ilmiah atau metode berpikir ilmiah. Oke, jadi berpikir itu terbagi menjadi dua teman-teman. Anda berpikir secara alamiah dan juga Anda berpikir secara ilmiah. Oke. Jadi kalau misalnya berpikir secara alamiah adalah suatu penalaran yang emang didasarkan dengan peristiwa-peristiwa alam kayak gitu. Nah, kalau misalnya berpikir ilmiah di sini adalah bentuk penalaran yang emang disertai dengan suatu fakta-fakta kayak gitu ya, dan itu bisa diverifikasi kayak gitu, diverifikasi kebenarannya mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin berpikir ilmiah, tentunya kita harus berpikir secara logis dan empiris tentunya. Nah, kalau logis itu sendiri itu lebih kayak ke lebih kayak ke logika mungkin ya. Lebih ke logika. Jadi kalau misalnya logis itu logika, sedangkan kalau empiris itu lebih ke sesuatu yang emang bisa terlihat gitu ya. Lebih ke sesuatu yang emang bisa dibuktikan gitu kan. Nah, itu terkait dengan logis dan empiris gitu ya. Kalau misalnya kita lanjut juga, kalau berpikir ilmiah ya, gimana sih orang bisa nyampe ke titik berpikir ilmiah, sedangkan teori atau berpikir gitu ya, cara berpikir seseorang itu terbagi menjadi 4 teman-teman. Nah, yang pertama itu ada berpikir itu mengenai atau berpacu atau juga berpegang kepada pengetahuan atau sesuatu yang emang udah ada gitu. Nah, kalau misalnya berpegang pada sesuatu yang udah ada, itu dinamai dengan metode pemantapan ya. Jadi metode pemantapan itu ya, jadi kita hanya mengikuti sesuatu yang emang udah ada gitu dari sana. Nah, kalau misalnya yang kedua di sini ada mengikuti kepada seorang ahli kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada semua yang dikatakan oleh seorang ahli, berarti kita menggunakan metode teoritis gitu ya. Itu metode teoritis. Kemudian yang ketiga itu ada mengikuti kepada intuisi atau kalau misalnya kita bilang intuisi itu lebih ke masuknya lebih ke sinyal hati atau perasaan mungkin kayak gitu ya, lebih ke naluri mungkin. Nah, kalau misalnya intuisi itu sendiri berarti kita menggunakan metode intuisi. Tadi 1 udah, kemudian 2 udah, 3 udah. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah berpikir ilmiah. Ya, berpikir ilmiah. Oke, dari cara 1 sampai dengan 3 tadi
itu semuanya biasanya dilakukan oleh orang-orang awam, atau emang pada dasarnya semua orang melakukan kayak gitu dan kemungkinan itu kurang efektif juga, dan akan lebih irasional mungkin ya, akan lebih irasional. Nah, kalau misalnya yang keempat atau metode yang keempat ini yang berpikir ilmiah, nah itu disebutkan bakalan lebih rasional gitu kan, akan lebih rasional gitu, karena para ahli juga gitu ya, dari metode berpikir ilmiah ini kemudian akan menghasilkan suatu ilmu ya, atau ilmu pengetahuan yang baik gitu kan, dari cara berpikir ilmiah ini. Nah, cara berpikir ilmiah ini sendiri yang tadi disebutkan dari awal harus meliputi logis dan empiris gitu kan ya. Secara kita itu apa ya, kalau ingin berpikir ilmiah itu nggak sembarang kayak mengikuti perasaan hati atau mengikuti informasi-informasi yang emang udah ada tanpa diserap terlebih dahulu, tanpa disaring terlebih dahulu. Mungkin itu akan lebih lebih enggak ilmiah, karena emang kita enggak menyusun permasalahannya, kita enggak memverifikasi permasalahannya gitu. Nah, kalau misalnya kalian dari awal tadi udah nanya-nanyain gimana sih langkah-langkah gitu ya, supaya kita bisa berpikir ilmiah kayak gitu kan. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita itu harus merumuskan masalah dulu gitu kan. Yang pertama itu harus merumuskan masalah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak tahu masalahnya apa, kita nggak akan menyimpulkan sesuatu gitu loh. Nah, di dalam perumusan masalah ini kalian harus menyertakan kayak pendahuluan, terus juga ada rumusan masalah juga, terus ada identifikasi masalah dan lain sebagainya gitu ya, batasan masalah kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain perumusan masalah, yang kedua ada perumusan hipotesis gitu kan. Hipotesis itu apa sih teman-teman? Jadi hipotesis itu kayak sebuah jawaban sementara mungkin dari pertanyaan tadi. Nah, kalau misalnya perumusan masalah kan biasanya lebih ke banyak ke pertanyaan mungkin ya, lebih ke pertanyaan. Nah, kalau misalnya di hipotesis ini ya kalian kayak mencoba untuk menyertakan jawaban-jawaban yang emang sifatnya sementara gitu, nggak jawabannya itu nggak memang benar-benar mutlak benar gitu. Jadi ada jawaban-jawaban sementara kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, selain tadi ada perumusan masalah, kemudian juga ada perumusan hipotesis gitu. Nah, yang ketiga itu pengumpulan data. Nah, dari tadi kan udah ada tuh ya perumusan masalahnya, kemudian udah ada hipotesisnya apa. Nah, dan diisi di pengumpulan data ini, kalian isinya tuh dari hipotesis semua, jawaban-jawaban sementara itu loh, kalian susun gitu. Kayak gitu, setelah pengumpulan data. Nah, yang keempat itu adalah ada uji coba atau verifikasi. Dari data yang tadi kalian hasilkan, yang udah diverifikasi, yang udah diuji gitu kan kebenarannya gitulah, atau rumusan-rumusan masalahnya kira-kira bener nggak sih gitu kan. Nah, udah diuji coba kayak gitu. Nah, hasilnya yang kelima itu akan menimbulkan atau menghasilkan dari kesimpulan itu sendiri gitu kan. Jadi yang tadi itu ada 5 ya. Yang pertama kita udah melewati perumusan masalah, kemudian yang kedua ada perumusan hipotesis, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada uji coba atau verifikasi, kemudian yang kelimanya ada simpulan. Nah, dari langkah-langkah tersebut kita akan belajar bagaimana cara kita untuk berpikir ilmiah, teman-teman. Kayak gitu. Sebetulnya dengan kita berpikir ilmiah, kita akan kita akan belajar untuk jadi selain berpikir kritis, juga fungsi berpikir ilmiah itu, jadi kita lebih bisa lebih bisa memilah dan memilih lagi informasi yang masuk gitu kan. Karena nih saya pernah dengar dari dosen di kampus, jadi semua yang kita ketahui itu semuanya adalah ilmu. Misal kayak gini, ada teman kita gitu kan ya, ada teman kita ngasih tahu lah ke kita gitu, kira-kira ada informasi ini nih gitu, ada informasi ini. Nah, itu merupakan sebuah ilmu gitu kan pada faktanya, tapi itu bukan pengetahuan gitu, itu bukan pengetahuan. Jadi pengetahuan adalah
ilmu yang emang udah divalidasi, kemudian yang udah diverifikasi. Nah, itu jadi sebuah pengetahuan. Tapi kalau misalnya belum ada kebenarannya, kemudian belum ada validasi apapun, nah itu bukan pengetahuan ya, teman-teman. Kayak gitu. Dan aku mau menyampaikan bahwa yang dari awal sampai dengan akhir ini yang aku jelaskan ke kalian semua, aku dapat dari jurnalnya Digital Library Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang judulnya itu, dan juga sebagian besar juga saya dapatkan juga dari ibu dosen di kampus dan teman-teman semua gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bisa baik juga kesannya, dan semoga ibu bisa memberikan nilai terbaik untuk saya, dan semoga teman-teman juga bisa kebantu. Mungkin kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi, dan see you in the next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.